layarnya ada sedikit perbedaan, sekitar 50 lux. Halo, gue Randy. Kali ini di depan gue udah ada paket. Ini udah gue nanti-nanti sih. Kena racun dari YouTube. Ini Huawei Band 9. Kita langsung buka aja ya. Soalnya udah jelas wajib video unboxing. Tanpa video unboxing, komplain kerusakan, kekurangan tidak diterima. Ya udah, kita bikin videonya aja sekalian. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi lebih enak gitu punya setup. Sekarang belanja online semua udah unboxing aja, YouTubein aja sekalian, udah nggak perlu repot-repot bikin setup lagi. Kita cek nanti sekalian bandingin ya. Ini awalnya itu gue dulu pakai Mi Band 1 dari zaman dulu. Ini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Terus berubah ke Huawei Band 6 ya. Mi Band 1, 2, 3, 4, 5 gue pakai nggak ya. Terus gue lanjutnya ke Huawei Band. Dari Band 5, 6, 7, 8 deh. 678 bandnya. Nah ini yang 9 ya, gue ambil yang warna putih. Ini langsung banget ya, jadi bener-bener fresh. Gue pesan tadi malam jam 12 lewat Shopee, 499 harganya. Itu langsung dikirimin pagi jam 9 udah nyampe instan. Itu si Jeremia beli dari malam juga belum nyampe, tapi lokasinya jauh. Skin shooting strap. Nah ini strapnya juga beda, nanti ya kita cobain. Kebalannya adjustable brightness, automatic SPO2, ini mah udah ada semua ya. Oke. Sebenarnya kalau OS ya, OS-nya itu lebih, gue berasanya lebih matang di iOS dibanding yang di Android. Soalnya di Android itu masih ada beberapa yang bahasa Cinanya. Cuma buat gue masih oke lah, karena apa namanya, yang esensialnya itu nggak masalah. Nih contoh ininya ya. Community nggak usah ikutan. Nah kayak gini-gini tuh masih ada bahasa Cinanya. Jadi agak ribet, cuma kalau yang penting-pentingnya sih sebenarnya udah aman bahasa Inggris. Cuma kayak gini-gini tuh agak ribet. Kalau yang di iPhone waktu itu gue masih pakai iPhone waktu gue masih pakai iPhone 12 itu nggak kenapa-napa. Oke, ini kotaknya gini doang. Ini barangnya. Chargernya yang paling kerasa kemarin 7 ke 8 sih charger sebenarnya. Lebih cepat. Ditinggal bentar aja itu udah penuh. Soalnya emang kecil ya, stok baterainya kecil. Warranty card. Oke. Kita coba. Harusnya sama aja ya, soalnya yang dari 7 ke 8 juga sama. Jangan-jangan pakai ini juga sama nih. Nggak usah beli screen guard lagi. Soalnya stok screen guard gue juga masih banyak. Kita coba ngecas ya. Gampangnya biar nggak kebalik ya. Kalau ngecas posisi tombolnya aja dari posisi tombol. Bisa juga ya. Bisa juga. Dari posisi tombol. Sama aja barangnya. Dia langsung nyala. Ini yang gue penasaran ya. Kita coba
buka strapnya dulu. Ini kayak locking mechanismnya sama deh. Kayaknya ya. Kita cobain. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya mau ganti yang 7 udah yang udah pakai yang 8 bisa ke yang 9. Jadi nggak usah ganti juga sebenarnya nggak apa-apa. Soalnya tambahan fiturnya juga sedikit ya sebenarnya ya. Nggak terlalu banyak. Ini bawaannya udah 70-an ya. Nah, Inggris. Use QR code dulu. Gue tambahin dulu device-nya. Ini yang gue suka dari Huawei Band. Kita gonta-ganti, gue juga tauin dari sobat HP ya. Kita habis gonta-ganti bandnya. Kita lagi pakai apa itu nggak usah di setting, langsung otomatis ke-detect di HP yang lagi kita pakai itu yang mana. Kerennya itu. Pairing successful. 9. Udah ada update aja. Kita sambil nunggu update lah ya. Sebenarnya gue cukup jarang juga sih pakai aplikasinya. Gue jarang pakein aplikasi karena di sini udah banyak bisa kebacanya. Jadi gue banyak kan juga baca dari sini aja. Kecuali tidur. Tapi tidur juga sebenarnya cukup lengkap. Sampai napping lagi. Ya, tidur siangnya pun sampai kebaca. Kayak kita update firmware-nya dulu ya. Gue sengaja ngambil yang putih karena memang belum pernah nyobain yang putih. Selalu hitam terus. Oh, ininya bisa disobek aja. Kalau takut, ini bisa tinggal disobek. Buat sementara. Lumayan. Oke, ini sambil receiving. Kita coba ya. Karena bisa digonta-ganti. Kita coba tanpa ini aja. Yang band 8 beratnya 144. Ini kalau yang 9 142. Ini bedanya dikit banget, bener-bener dikit banget. Jadi gue nggak tahu sih fungsinya perlu upgrade apa enggak. Kalau menurut gue sih kalau ngelihat sekilas sebenarnya dari dari review-reviewnya juga kayaknya nggak perlu ganti kalau udah pakai 8. Masih bagus. Cuma emang ada tambahan sensor aja ya dia ya. Upgrade sensor sedikit. Kalau dilihat di sini sensornya juga agak beda sih. Ini yang 9. Nah, kelihatan sensornya. Ini agak beda. Jadi kayak ada 2 biji yang di atasnya. Kalau ukuran kita coba tes. 24,4 24,8, sorry, ada ini sedikit. Ininya harus dibuka juga. Biar adil. 24,6. Oke, selisih beda coatingnya aja ya. Yang hitam sama yang putih. Kalau tinggi di 41,9 sama di 41,9. Kalau ini cuma beda di coatingnya doang paling. Ukurannya sama persis, layarnya juga harusnya sama aja. Ya kalau yang udah pakai 8 sih nggak usah upgrade sih menurut gue. Nggak perlu, nggak ada. Ya sebenarnya nggak perlu. Kalau udah pakai 8 mau pakai aja udah. Tambahannya juga menurut gua nggak terlalu kepake buat harian ya. Buat gua sih nggak terlalu kepake. Cuma kalau misalnya kalian butuh ya boleh.
Tebel. Kita coba lihat tebelnya. Soalnya kan sensornya beda ya. 9,4. ,5 ya, bisa dibilang sama lah ya, sedikit lebih tebel aja ini, sedikit. Paling kalau mau kalian lebih kayak yang 9, ganti strapnya aja. Lockingnya kayak emang lebih enak sih, lebih gampang. Sebentar gua ganti, gua pasang dulu. Ya, emang lebih enak, cara masangnya jauh lebih gampang. Ini watch face bawaan ya. Nah, enaknya ini udah kayak HP loh, tinggal pencet bisa masuk. Kerennya Huawei. Itu dari 8 udah bisa juga sih. Oke, kita lihat interface-nya ya, kalau gitu ya. Ini kalau watch face-nya kalian bisa ganti sesuai selera. Yang 8 pun kalau kalian nemu bisa yang kayak gini juga, bisa masuk ke setting langsung. Bisa ada yang icon-iconnya, itu kalian bisa pilih. Nah, sekarang gesture-gesturenya ya, kalau dari atas ini sama aja, benar-benar mirip, hampir nggak ada bedanya. Bukan hampir nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya. Kalau yang gesture atas notification-nya, kita geser ke kanan, masih sama, nggak ada perubahan juga. Mentok ya, jadi kalau geser ke kanan cuma satu, jadi bisa ngeliat suhu sama atur musik ya kalau kalian konekin. Kalau gesturnya kita ke kiri, ini udah mulai beda, dia langsung ke sleep score, heart rate, sama ya ini totalan aktivitas ya, cuma mentok di 3 ini aja. Kalau yang di 9 kita geser, itu dia udah ada rangkumannya, ini heart rate, ini stress testnya, ini stress test, terus yang ini kalau kalian mau exercise breathing, ini SPO2-nya sama sleep-nya. Itu udah ada ringkasannya. Dan kalau digeser lagi ke kiri lagi, ini bisa langsung akses ke ini, aktivitas. Baru ke tidur sama report aktivitas. Kalian kalau mau atur-atur juga bisa ya. Ada yang mau dikurangin, tambahin juga bisa. Nah, kalau yang geser ke atas, kita coba. Ini notifikasi. Tapi notifikasi emang sengaja gue nggak aktifin. Soalnya kadang-kadang kalau gue bawa mandi, ada yang nelpon bisa kepencet. Terus kalau ada yang chat bisa ke otomatis replay. Jadi emang gue nggak terlalu penting sih itu. Itu balik ke kebutuhan kalian ya. Banyak juga soalnya yang suka pakai. Kita lihat menu dalamnya ya. Nah, gue scroll dulu dari atas. Atas ada workout. Ya, ini workoutnya ada outdooran, indooran, outdoor walk, indoor cycling, full swim, jump rope. Ya, yang kalian bisa lihat sendiri ya, mirip-mirip juga. Ini sebenarnya nggak usah dimasukin, nggak usah dipencet, ini geser aja juga bisa ya. Jadi geser, kalau kita udah masuk, ini geser swipe aja dari kiri ke kanan bisa. Work record, ini karena baru nggak ada. Workout status masih sama.
ada activity record di sini, tapi dia di bawahnya. Terus sleep, ada sleep apnea. Di sini nggak ada sleep apnea setahu gua. Ya, dia nggak ada sleep apnea ya di sini. Terus heart rate standar sama. Pulse wave arrhythmia analysis. Nah, di sini ini nggak ada, itu fitur tambahannya. SpO2, stres, ada semua. SpO2 sama stres. Ada, breathing exercise ada. Pengingatnya udah dipakein getar, jadi bisa, jadi inhale-nya dia getar, pas exhale-nya dia nggak getar. Notification sama musik ada, weather-nya ada. Nah, ini ada kalender, di sini nggak ada kalender. Jadi ada tambahan kalender, alarm standar sama. Ini gue tambahin dulu coba ya. Set time 6.30 ya. Setiap hari. Repeat. Jadi bisa langsung ngeset di sini ya. Nggak perlu lewat HP ya. Ini dari lama juga bisa sih. Ada timer sama. Stopwatch juga ada sama. Fine phone sama setting terakhir. Kita lihat settingnya bedanya. Ini watch face, custom card, brightness. Ini sama-sama full. Nah, ini brightness kalau kita fullin gimana ya? Kita coba cek. Nah, bedanya di sini ada auto brightness ya. Kalau di 9 ada auto brightness, tap to wake ada, sama sleep juga ada, screen on-nya juga ada. Oke. Nanti kita coba lihat brightness-nya ya, bedanya. Nanti kita nyalain center. Vibration juga sama. Do not disturb, sleep mode, pin, notification. Workout setting, heart rate, data. Sama aja ya, sisanya sama. Cuma bedanya di itu aja berarti. Nah, kita coba tes senternya. Beda yang paling terang. Ini yang 8 ya. 551, 552. 550-an lah sekitar. Kita coba matiin dulu. Sayang layarnya. Coba yang 8. Bisa ganti color ya? Sedikit lebih terang ya. Lumayan. Jadi layarnya ada sedikit perbedaan. Sekitar 50 lux. Nah, layarnya ada perbedaan lebih terang 50-60 lux. Gue jadi penasaran yang tadi bisa ganti warna apa enggak. Soalnya gue nggak pernah ganti warna sih. Iya, nggak ada. Kalau ini dia nggak bisa ganti warna ya. Kalau di 9 dia bisa ganti warna. Ya, paling terang ya jelas putih ya. Dan dia bisa flash. Ya, paling bedanya itu. Jadi kalau kalian penting nggak buat upgrade, kalian nilai sendiri aja ya. Oke, lanjut. Gue jadi penasaran sama strap-strap lamanya ya. Ini kan bukan yang ori, tadi gue bandingin ya. Nah, ini orinya. Dari yang band 6, 7, 8, 9.
Tapi emang dari yang 8 tuh udah halus banget sih. Udah paling enak sih. Tapi ini lebih halus lagi. Ya, tapi tinggal beli bandnya aja lah, nggak usah pusing. Kalian tinggal beli strapnya aja, bisa dimasukin ke yang 8 juga. Jadi nggak usah jangan terlalu diribetin lah. Masalah ginian doang lah. Oke, tinggal kita coba pakai screen guardnya ya. Ini yang tempered. Yang tempered sih sebenarnya gampang copot ya, gue nggak terlalu suka. Gue lebih suka yang hydrogel kalau buat ginian. Karena ini kalau dibuat mandi, gitu-gitu gosok-gosok bisa hilang, bisa copot. Kecuali kalian yang tipe-tipe copotin dulu sebelum mandi gitu-gitu, masih mendingan pakai yang itu, model gituan. Kalau gue lebih enak pakai yang hydrogel. Ini lumayan banyak masalah gue nyetoknya kemarin. Lagi murah, gue ambil. Pakai satu dulu aja ya. Ya iya, ngapain pakai dua? Oke, gue zoom dulu. Cakep sih. Masang beginian harusnya lebih gampang karena kecil. Kalau yang gede-gede itu yang bikin ribet. Laptop, tablet itu lebih ribet jauh. Tapi nggak boleh sesumber dulu ya, tergagal ya. Kayak gue pasang di F6 Pro kemarin, dapat pasang berkali-kali. Ini cukup penting ya pakai ginian, apalagi kalau ruangannya berdebu kayak gua. Yuk, di sini dulu. Moga-moga bisa ya. Cukup presisi sih. Kayak emang layarnya juga sama. Nah, karena emang nggak boleh sesumber ya. Ada gelembung. Nggak usah pusing, dikit lagi juga hilang. Selama bukan debu sih, hitungan hari juga hilang lah. Kayak gini hasilnya. Ke presisi, jadi screen guardnya yang 8 juga bisa ke 9 ya. Itu doang bedanya, nggak terlalu banyak. Kalau gue sih tetap mendingan gak usah beli lagi, apalagi kalau ininya baru juga belinya yang 9 nih, yang 8 nya baru beli juga, ya nggak usah upgrade lah, selisihnya tipis sekali. Oke, gitu dulu dari gue, semoga bermanfaat. Bye bye.